Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Helena Regina Maria Wantania dengan NIM 230241158. Dan saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai interface, agent, dan metode penelusuran dalam konteks sistem pakar. Nah, materi ini membahas bagaimana sebuah sistem pakar dapat melakukan penalaran seperti layaknya manusia, yaitu menggunakan logika, aturan, dan proses pencarian solusi yang sistematis. Intinya, inference engine adalah komponen utama yang bertugas melakukan penalaran terhadap pengetahuan yang tersimpan di dalam sistem. Ia adalah otak dari sistem pakar. Nah, apa sih itu inference engine atau mesin inferensi? Ini berfungsi untuk mengambil keputusan atau kesimpulan berdasarkan fakta dan aturan if then yang dimana di dalam basis pengetahuan knowledge base kita bisa membayangkan inference engine ini sebagai logika utama yang menganalisis data, memproses aturan dan akhirnya menarik kesimpulan atau memberikan rekomendasi. Tujuannya jelas, yaitu meniru cara berpikir seorang pakar dalam menyelesaikan masalah seperti diagnosis, prediksi, dan konsultasi. Kemudian, dalam proses penalaran ini, inference engine menggunakan dua strategi utama yang memiliki arah penelusuran yang berbeda, yaitu yang pertama, forward chaining atau penalaran maju, dan backward chaining atau penalaran mundur. Meskipun sama-sama mencari kesimpulan, forward chaining bergerak dari fakta menuju kesimpulan, sementara backward chaining bergerak dari tujuan menuju fakta pendukung. Dan untuk itu mari kita lihat lebih detailnya, yaitu forward chaining dari data ke tujuan. Metode forward chaining ini adalah pendekatan yang berbeda antara data driven. Proses ini dimulai dengan fakta awal yang sudah diketahui, misalnya suhu tubuh tinggi. Sistem kemudian melakukan penerapan aturan dengan mencocokkan fakta ini ke dalam sebuah bagian if dari aturan dalam basis pengetahuan. Jika sudah cocok atau jika aturannya cocok, sistem akan menciptakan kesimpulan baru atau dan proses berlanjut terus sampai tidak ada lagi aturan yang diaktifkan sehingga menghasilkan hasil akhir. Contohnya pada slide ini, jika hujan maka jalan basah. Jika basah maka kendaraan tersebut melambat. Jika mulai dari fakta hujan dan berakhir di kesimpulan kendaraan melambat. Kemudian ada backward chaining atau berorientasi tujuan. Sebaliknya dari backward chaining adalah pendekatan yang berorientasi tujuan atau goal-driven reasoning. Pendekatan ini efisien ketika solusi atau tujuan sudah ditentukan di awal sistem. Yang pertama, tentukan tujuan. Hipotesis misal diagnosa penyakit X. Kemudian cari aturan pendukung yang memiliki tujuan tersebut sebagai kesimpulan. Yang ketiga, penelusuran pradasyat, bagian if dari aturan tersebut yang kemudian menjadi sub tujuan baru yang harus dibuktikan. Yang keempat, memverifikasi data, yaitu proses undur berlanjut hingga mencapai fakta dasar yang sudah diketahui atau perlu ditanyakan kepada pengguna. Metode ini cocok untuk skenario, verifikasi, dan konsultasi spesifik. Perbandingan strategi penalaran. Pemilihan strategi sangat penting untuk efisiensi sistem. Nah, forward chaining cocok untuk skenario eksplorasi dan diagnosis umum di mana kita punya banyak fakta awal tetapi jumlah potensi kesimpulannya sedikit. Backward chaining cocok untuk skenario konfirmasi, konsultasi, dan pembuktian hipotesis spesifik di mana tujuan akhir sudah diketahui dan basis pengetahuan mungkin sangat besar. Jadi, kita memilih berdasarkan alat penelaraan yang dibutuhkan oleh masalah.
Kemudian lanjut metode penelusuran atau search method. Selain arah penalaran, kita juga punya metode penelusuran atau search method, di mana inference engine memanfaatkan algoritma penelusuran untuk menjelajahi ruang masalah dan menemukan jalur penalaran yang valid. Dua metode penelusuran Breadth Search yang umum digunakan adalah Depth First Search atau DFF, di mana menelusuri satu cabang hingga mendalam maksimum sampai mentok sebelum kembali dan beralih ke cabang yang lain atau backtrack, baik untuk menemukan solusi yang berada di kedalaman. Kemudian Breadth First Search atau BFS menelusuri sebuah node pada satu level tingkat terlebih dahulu sebelum pindah ke level berikutnya. Ini menjamin penemuan jalur terpendek jika ada. Kemudian heuristic based first search. Ketika masalah menjadi terlalu kompleks, metode bulk search seperti DFF dan BFS menjadi kurang efisien. Kita memerlukan penelusuran terinformasi atau informate search atau heuristic. Contohnya adalah Breadth First Search. Metode ini menggunakan fungsi penilaian heuristic function untuk memperkirakan seberapa dekat satu node dengan tujuan. Sistem akan selalu memilih node berikutnya yang memiliki nilai heuristik terbaik. Tujuannya adalah mengurangi ruang pencarian secara signifikan, membuat proses pencarian lebih cerdas dan efisien, serta ideal untuk masalah yang luas dan kompleks seperti game atau navigasi AI. Sebagai penutup, mari kita ringkas poin-poin kunci pada saat ini, yaitu yang pertama, peran inference engine, yaitu bertindak sebagai otak atau sistem pakar. Dia menerapkan logika if-then dari basis pengetahuan. Kemudian yang kedua, forward chaining, berbasis data yang bergerak dari fakta ke kesimpulan yang mungkin. Kemudian backward chaining berbasis tujuan yang bergerak dari hipotesis ke fakta-fakta yang diperlukan untuk membuktikannya. Yang keempat, metode penelusuran yaitu strategi mencari solusi mencangkup DFS, BFS, dan metode cerdas seperti best first search atau heuristic. Jadi secara keseluruhan inference engine dan metode penelusuran inilah yang memungkinkan komputer berpikir dan mengambil keputusan layaknya seorang pakar manusia. Terima kasih atas perhatiannya.